Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rifid. Saya mahasiswa PPG periode 1 tahun 2025, jurusan bimbingan konseling di Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 242 486 1004. Saya akan melakukan ujian kinerja PPG periode 1 tahun 2025 dengan membuat video bimbingan konseling klasikal dan bimbingan konseling individu. Selamat menyaksikan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya, sebelum saya memaparkan materi tentang cyberbullying, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan lancar. Untuk berdoa, saya serahkan kepada Mas Radit untuk memimpin. Mas Radit, dipersilakan. Berdoa mulai. Yang kedua Andika, yang ketiga Irfan, yang keempat Baniaga, yang kelima Hendra, yang keenam Ali Makrus, yang ketujuh Andrea, yang selanjutnya Wahyudi, masuk, yang selanjutnya Ali Musin, yang selanjutnya Bapak, yang selanjutnya Mustafa, yang selanjutnya yang selanjutnya Pasha, yang selanjutnya Radit Aprianto, yang terakhir Raka Setiawan. Alhamdulillah, berarti semuanya masih ya, tidak ada yang mati. Kemudian selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini ada 7 macam anak-anak. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, dilarang bermain HP. Yang keempat, menyimak penjelasan dari guru. Yang selanjutnya, bertanya jika ada yang tidak mengerti. Yang keenam, berbicara dengan sopan dan santun. Yang terakhir, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Itu yang selanjutnya, anak-anak. Sebelum kita mulai, untuk mencairkan suasana ya dengan cara SBG ya, agar kelas ini menjadi kelas yang menarik. Yang pertama adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu adalah tentang SBG yang pertama. Untuk yang selanjutnya tentang tujuan dari layanan materi stop bullying. Ada 3, tolong bacakan Mas Ali Musin.
ketiga, tujuan layanan tersebut. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku bullying dan dampaknya. Peserta didik dapat mengubah perilaku membuli, dapat menjelaskan dampak dan solusi dari perilaku membuli. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ali Musyid. Ada 3 layanan ya, 7 layanan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku bullying dan dampaknya. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah perilaku bullying. Yang ketiga, dapat menjelaskan dampak dan solusi dari perilaku membuli. Untuk yang selanjutnya anak, tentang materi ini ada beberapa macam ya. Nah ini yang pertama adalah menjelaskan tentang apa itu bullying. Nah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja maupun berulang-ulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau tidak mampu membela diri. Jadi ini adalah termasuk pengertian dari bullying ya. Itu yang selanjutnya adalah jenis-jenis bullying ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan 6. Yang pertama fisikal atau fisik, yang kedua verbal, yang ketiga sosial, yang keempat cyberbullying, kelima non-verbal langsung, yang keenam non-verbal tidak langsung. Itu adalah jenis-jenis bullying. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian dari jenis-jenis bullying tersebut adalah yang pertama fisikal atau fisik. Perilaku bullying ini berupa fisik yang mudah diidentifikasi. Contohnya tindakan memukul, mendorong, menggigit, terus mencubit, menjambak, dan mencakar serta mengunci seseorang dalam ruangan serta memeras dan merusak barang orang lain. Nah, itu ya tentang fisikal atau fisik. Itu yang selanjutnya jenis bullying verbal. Jenis bullying verbal ini adalah perundungan yang berupa ancaman, merendahkan, mencela, mengejek, memaki, mengidentifikasi dan mengganggu. Contohnya memberi panggilan nama. Biasanya anak-anak ini senengannya manggil sing tidak sesuai dengan semestinya. Kaya Radit diceluk gondol, kalau tak boleh, namanya bullying verbal ya, yang tidak semestinya. Sarkasme dan menyebarkan berita palsu yang termasuk bullying verbal. Sarkasme itu termasuk agama ya, tentang agama, dan menyebarkan berita palsu juga termasuk bullying verbal. Nah, ini contohnya Mas Ali Musyid ini menyebarkan berita palsu tentang Mas Radit gimana itu? Lewat cyberbullying, internet, Facebook maupun Instagram dan lain-lain. Yang selanjutnya tentang jenis bullying yang ketiga, sosial. Pengertiannya tindakan menyakiti orang lain melalui perusakan reputasi atau hubungan sosial mereka. Ini bisa berupa penyebaran rumor, mengucilkan atau memperlakukan mereka di depan umum, bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan seseorang dalam lingkungan sosial. Contoh, menyebarkan rumor palsu tentang seseorang di media sosial. Ini biasanya dikenal dengan hoax ya. Lewat Facebook, Instagram, YouTube maupun sebagainya ya. Untuk yang selanjutnya, cyberbullying. Nah ini saya jelaskan tadi tentang platform digital melalui media sosial, platform chatting, platform bermain game dan ponsel. Biasanya ini mengirim gambar yang tidak senonoh, terus melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak semestinya, koyo menjelek-jelekan orang tua, agama maupun teman dan sebagainya. Itu cyberbullying. Tapi ini khusus lewat digital ya. Tolong diberikan khusus ini cyber. Yang selanjutnya non-verbal langsung. Ini pengertiannya tindakan perundungan yang dilakukan tanpa menggunakan
lirik ambek Mas Afis. Akhirnya Mas Andika gak terima. Mas Afis gara-gara mau melirik sampai nyanyi kaya apa wajahe sampe. Enak ya. Iku non verbal langsung. Biasanya non verbal tidak langsung. Tindakan yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau kekerasan fisik melalui perilaku yang menyakiti perasaan atau merusak reputasi secara terselubung. Nah ini penyebaran gosip. Sopo sing setengahnya penyebaran gosip yang ini sopo iba oleh. Terus memanipulasi persahabatan sehingga persahabatan ini menjadi renggang, menjadi putus gara-gara dimanipulasi, menjelek-jelekan sahabat, mewujudkan dan mengabaikan. Dan ini gerakan tubuh yang merendahkan ini juga oleh ya, termasuk non verbal tidak aslinya. Ini contohnya saja materi tentang dampak bullying. Dampak bullying ini ada 4 macam, tapi aslinya ini banyak ya. Tapi saya berhubung ngasih yang sederhana, ada apa saja. Yang pertama trauma, yang kedua rendahnya harga diri, kesulitan akademik, dan depresi. Iya, dampak bullying. Untuk pengertiannya, nah ini biasanya trauma ini area yang dibully biasanya itu mengurung diri di kamar, tidak mau kemana-mana, sehingga dia ini tidak pernah makan, tidak pernah minum, gara-gara sering bully yang menjadi trauma. Gitu ya. Terus rendahnya harga diri, harga diri tambah rendah, tidak tambah gugur. Kesulitan akademik ini bisa menghasilkan nilai-nilai yang rendah. Terus minat belajarnya juga kurang. Terus tidak pernah masuk ke kelas, tidak pernah masuk di dalam bullying. Nah, ini si paling parah adalah depresi. Ini yang bisa menyembuhkan adalah seorang dokter atau psikolog kalau sudah masuk depresi ini ya. Depresi ini merupakan tingkatannya di atas ini trauma, depresi yang bisa menyembuhkan dokter dan psikolog atau psikologi ya. Nah ini yang selanjutnya cara mencegah bullying ada 4 macam. Yang pertama meningkatkan kesadaran, membuat aturan. Yang ketiga mengawasi dan mengembangkan empati. Untuk penjelasan, meningkatkan kesadaran bahwasanya sampean itu harus sadar ya, bahwa perilaku bullying itu tidak boleh yang mana berdampak kepada pelaku tersebut yang sengaja maupun yang tidak sengaja, sehingga pelaku tersebut menjadi trauma dan menjadi depresi. Ya, yang selanjutnya membuat aturan tentang bullying, gimana stop bullying. Nah, biasanya kan kelas-kelas ada kesepakatan kelas tentang anti bullying. Yang selanjutnya mengawasi. Nah, jadi antara satu teman dengan teman yang lain melakukan pengawasan, atau juga guru kepada siswa, guru pada guru, guru kepada orang tua dan sebagainya. Pokoknya saling mengawasi satu sama lain ya. Antara siswa, orang tua, guru maupun komite sekolah maupun petugas yang di atasnya. Dalam guru ini polisi atau tentara ya. Bisa diawasi secara mendalam. Yang selanjutnya mengembangkan empati atau melakukan saling merasakan empati. Bahwasanya perilaku bullying kalau disakiti kita juga harus bisa berempati dan bisa merasakan. Ya apa sih? Sing bullying aku iso ngerasakan ada itu. Mengembangkan empati harus bisa ya. Nah ini cara mengatasi bullying untuk materi yang lainnya. Yang pertama melaporkan kepada tugas atau panitia khusus anti bullying di sekolah. Terus yang kedua mendukung korban. Mendukung korban ini tujuannya adalah agar tidak melakukan suatu tindakan yang berlebihan atau tidak trauma dan depresi lagi.
Yang ketiga, menghukum pelaku. Ini menghukum pelaku ini bisa ada kategori ringan, sedang maupun yang berat. Ya kalau yang ringan cuma tegur biasa, dikandani, maupun caranya yang itu berubah. Yang kedua sedang dilaporkan kepada guru atau petugas khusus anti bullying sekolah. Yang ketiga kalau lebih parah bisa di kepolisian, namanya berat ya. Yang keempat, mengembangkan program anti bullying. Bahwasanya sekolah tentu saja ada program-program anti bullying yang harus kalian ketahui ya. Lalu yang selanjutnya adalah penugasannya tentang materi tentang anti bullying. Saya akan membagikan tugas lembar jawaban ini yang mana harus kalian kerjakan per individu ya. Dikasih nama, kelas, nomor absen. Kalau seumpama ada yang tidak bisa atau mau menanyakan, monggo tanyakan kepada saya. Kasih nama, kelas, nomor absen. Tapi sebelum itu ya, sebelum kalian mengerjakan tugas ya, kita SBY terlebih dahulu ya. Yang utama adalah tentang tepuk fokus. Nah, tepuk fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Alhamdulillah masih terjaga kekompakannya. Sekarang adalah melanjutkan bukannya adalah menyimak video dulu sebelum tugas dulu. Menyimak video terlebih dahulu ya. Ini tentang bullying yang marah, yang lagi marah sekarang ini. Nah ini tolong diperhatikan. Meski korban sudah beritahu, namun pelaku terus menekan dan memukul korban hingga terpental dan terjatuh. Aksi perundungan ini terjadi karena salah paham pelaku yang tak terima dengan perkataan korban. Video perundungan ini pun kemudian beredar luas dan menimbulkan kemarahan warga. Beruntung, pelaku dapat diamankan polisi dan membawanya ke Mapolresta Cilacap untuk diperiksa lebih lanjut. Mirisnya, aksi perundungan ini ditonton sejumlah siswa lainnya yang berada di lokasi. Meski korban sudah meminta ampun, namun pelaku terus menekan dan memukul korban hingga terpental dan terjatuh. Aksi perundungan ini terjadi padahal pelaku sudah meminta maaf, lain tidak di. Video perundungan ini kemudian beredar luas dan menimbulkan kemarahan warga. Beruntung, pelaku dapat diamankan polisi dan membawanya ke Mapolresta Cilacap untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah kalian menyimak video, tolong sekalian amati video ini tentang apa. Terus habis itu sama kerjakan yang sebelumnya. Ya, punya selanjutnya tentang SBY anti bullying ya, yang ada ayo biar tambah semangat. Tepuk anti bullying, ayo. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti
anti bullying ya. Untuk yang selanjutnya adalah penugasan setelah menyimak video tadi ya. Video tentang anti bullying, kalian harus bisa menjawab atau menganalisis tentang video ini tentang apa ya. Tolong kasih nama, kelas, nomor absen yang sudah saya bagian RKPD-nya tadi. Tolong dijawab di situ ya. Kalau ada yang tidak bisa atau masih belum bisa tanyakan kepada saya. Nah, oke, ayo diceritakan satu-satu. Kasih nama, kelas, nomor absen. Ayo. Kasih nama. Video tadi menjelaskan tentang apa? Video yang lagi viral. Ayo. Harus bisa menganalisis. Kasih nama, kelas. Simak. Ayo. Ada yang tanyakan? Gimana, sudah selesai? Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Sudah semua ternyata, alhamdulillah. Berarti kalian bisa menganalisis video tersebut, yang mana video ini terjadi di Cilacap, korban dipukul hingga diseret serta ditendang ya. Ya Allah, tak mau ya. Padahal sudah sepuluh, agak sepuluh. Siswa SMP di Cilacap. Itu yang selanjutnya adalah presentasi ya. Saya akan mencoba untuk menugaskan kalian untuk presentasi ke depan. Tiap kelompok 1 orang ya. Berarti ada 4 orang yang masuk ke depan. Untuk yang pertama, kelompok 1 Mas Alif. Ayo, bisa maju. Yang kedua siapa? Masuk depan. Ya, ada enak. Ayo. Itu sangat analisis kok video tentang sangat jelas. Ayo, Mas Radit. Ayo. Ini, Evan. Nah, inilah calon-calon anak yang hebat ya, hebat bisa menganalisis tentang video siswa SMP di Cilacap yang menjadi korban bullying. Untuk kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, 3, kelompok 4. Sekarang presentasi satu-satu ya. Mulai dari presentasi yang pertama, Mas Arfan, gimana pendapat Mas Arfan tentang video viral tentang aksi perundungan di SMP Cilacap? Monggo silakan biar teman-temannya tahu. Ayo.
Gimana tanggapan sampean tentang video ini? Ya. Video ini tentang kekerasan. Ya. Ya. Membeli lewat. Baik, kan termasuk pembulian di fisik. Yang kedua, kalau kedua, Mas Hendra, gimana analisis dari video tersebut? Terus, nyatanya tentang apa? Kesalahpahaman. Oke, saya terima jawabannya. Soal ketiga, Mas Ali Husin. Korban meminta maaf tapi tidak mengaku. Nah, yang terakhir Mas Radit, soal apa? Ya mungkin itu jawabannya sama teman-teman Pak. Mungkin dari kekerasan di sini secara langsung. Ya, yaitu ya jawaban dari teman-teman kalian. Mari kita beri aplaus yang besar-besaran. Untuk Bapak siswa yang ada di depan, silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas waktu yang mereka. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan yang paling penting ya, adalah kita membuat poster anti bullying. Saya akan membagikan kertas yang ada di depan saya ini kepada tiap kelompok. Di kelompok pertama mana? Kelompok dua. Kelompok satu apa? Jadi sampean ya, turut sampean gambar poster tentang anti bullying. Nah ini tugas kelompok anti bullying ada 5, tapi di sini kan ada 4. Tiap kelompok menggambar satu poster. Ya, yang pertama adalah stop bullying sekolah. Kata-katanya bodoh, tolol, culun, pendek. Yang selanjutnya cukup, bodoh, lemah, jelek. Yang selanjutnya bodoh, miskin, cukup, tolol, pendek, jelek, culun, lemah. Lebih kompleks nih, banyak nih. Yang selanjutnya poster bodoh, tolol, jelek, lemah. Terakhir ada 6. Bodoh, culun, miskin, jelek, lemah, dan pendek. Nah, ada 6. Saya beri waktu membuat poster selama 10 menit ya. Monggo dipersiapkan pensil dan pensil warna agar kelihatan bagus poster tersebut. Kalau pengen baik, Bapak-bapak, sesuai dengan kreativitas sampean.
Kelihatannya perwakilan satu ya, itu maju ke depan sama menunjukkan poster menghadap ke timur atau ke barat. Ayo, Adrian maju ke depan bawa poster hasil dari pelajaran konsentrasi. Ini maju, ya. Ayo, teman, perwakilan kelompok di sekitar. Kakak. Ayo masuk depan. Tunjukkan hasil menggambar posternya. Ya. Ternyata gambarnya bagus ya anaknya. Bullying poster kesusahan warnanya juga bagus. Sekarang adalah tepuk tangan anak-anak. Terima kasih karena sudah menggambar sangat bagus. Sekarang akan menjelaskan mulai dari Mas Radit hasil menggambar posternya. Tolong diperlihatkan kepada teman-temannya. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bully di halaman sekolah. Terus Kemudian sewa bicara secara langsung. Terus bapaknya itu gimana? Bapaknya bisa bisa mentalnya coba. Ya. Terima Terima kasih. Untuk yang punya Mas Akbar, jelaskan tentang posternya gimana maksudnya? Ya. Jelaskan tentang apa? Bullying itu. Itu termasuk bully perkataan. Kelihatannya Mas Ali Husin, tolong jelaskan kepada teman-temannya. bullying di sekolah. Ya. Bullying perkataan membuat yang terakhir Mas Andrea menjelaskan tentang poster yang telah digambar tadi. Menjelaskan tentang apa? Bullying tentang apa ini? Ya, berarti termasuk bullying perkataan. Ya. Itu tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tentang kelembapan poster tersebut. Sekarang menyanyi lagi ya, supaya lebih semarak dan supaya kita ngantuk ya. Karena jam ini jam ngantuk, jam pulang ya. Menyanyikan tentang lagu anti bullying. Ayo. Ayo. Di sana, di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua kita dengan tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong sayang dengan teman. Tidak untuk yang ada di depan bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Beri aplaus lagi. Ya, selanjutnya adalah pengumpulan poster. Silakan dibuka di depan. Baik, silakan dibuka di depan.
Yang selanjutnya adalah tentang setelah membuat poster penjelasan dan menyanyi tentang anti-bullying, sekarang saya akan memberi pertanyaan. Saya secara singkat saja untuk melakukan refleksi, ya, perlu refleksi dari materi anti-bullying ini seperti apa. Saya akan bertanya kepada Mas Andika, di mana pengertian bullying? Mas Andika, tolong jelaskan dengan suara yang lantang dan jelas. Ayo, bullying gimana pengertiannya? Ayo. Oh, yang tanya aja untuk Mas Radit, jelaskan tentang materi tadi gimana? Apa pengertian dari bullying yang sudah saya sampaikan tadi? Ini sebagai bahan refleksi. Bullying adalah tindakan kekerasan kemudian kepada seorang yang menimbulkan itu jawaban dari Mas Adit tentang pengertian bullying. Yang selanjutnya tentang dampak bullying. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ayo. Dampak dari bullying. Nah, barangkali ada yang tahu, bisa angkat tangan. Yang sudah saya sampaikan tadi, dampak dari bullying seperti apa? Ayo. Mas Dani Angga, barangkali bisa menjelaskan dampak bullying. Dapat membuat seseorang menjadi trauma atau depresi. Ya, terus patah semangat, betul. Terus ada yang lain? Dampak bullying bisa menjadi trauma, terus tidak percaya diri, ya. Itu dampak dari bullying, ya. Benar, dari Mas Dani Angga mau trauma, sok depresi, sok terus mau tidak semangat, terus mau rendu, tidak konsentrasi, terus mau nggak tahu sekolah, itu dampak dari bullying. Anak-anak sampai di sekolah sampai melakukan bullying di sekolah, ya. Itu yang selanjutnya adalah tentang evaluasi, ya. Evaluasi dari kegiatan materi anti-bullying ini adalah bahwasanya bullying ini adalah perbuatan yang sangat tercela, yang sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan, ya, karena berbuat kepada orang lain yang mana bisa menjadi trauma, terus dalam psikis juga bisa, terus depresi, yang selanjutnya adalah bisa berakibat buruk yang lebih parah. Ada juga yang tidak bersemangat, yang mana bertindak dengan kekerasan, itu juga bisa. Itu pengertian dari anti-bullying. Terus dampaknya juga, terus cara mengatasi bullying adalah dengan cara menjaga antar teman, ya. Saling menjaga teman, tidak ejek-ejekan, tidak saling dan tidak saling mengolok-olok, ya. Itu, ya. Dari pengertian anti-bullying, dampak mengatasi, terus yang selanjutnya adalah tentang menghukum bullying gimana, dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib atau kategori yang rendah, guru utama guru, yang selanjutnya adalah kepala sekolah, yang adalah komunitas sekolah, dan yang terakhir adalah kepolisian atau polisi, ya. Itu yang tadi. Dari itu saja evaluasi yang saya sampaikan tentang materi anti-bullying. Untuk kedepannya kita akan membahas materi yang lain, ya, yang lebih menarik biar kalian tidak bosan tentang materi bullying.
bisa dengan materi merokok, anti merokok, terus menurut bahaya minum alkohol dan lain sebagainya. Untuk hari ini sekian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi